Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Agus Khairul Huda dengan tema kesalahan-kesalahan dalam bab waris bagian ketiga. Kepada Ustadz Agus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wamara safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, jamaah majelis ilmu yang mencintai Allah dan insyaallah yang masih sibuk ngobrol sendiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu makan kecap campur es kanji. Semoga yang jawab cepat naik haji. Makan kecap campur es kanji. Semoga yang gak jawab suaminya kawin lagi. Jadi ibu-ibu yang berbahagia. Ya makanya dijawab enggak. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini pertemuan spesial ya. Karena kita sudah berada di detik-detik akhir. Bahkan ini tepat berada di pertengahan bulan Sya'ban. Malam ini kita udah masuk pada malam yang ke-15. Dia ya begitu. Kita wajib bersyukur. Dalam rangka mensyukuri itulah hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita untuk mengkaji tentang bab waris sebagai sebuah hukum berasal dari Allah yang harus kita ikuti. Dan hari ini kita masih berada pada tema
kesalahan-kesalahan dalam bab waris. Karena ini nggak main-main loh Bu ancamannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah terhadap hukum jahiliyah kamu berkehendak? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah terhadap hukum Allah ada yang lebih baik bagi orang-orang yang memiliki keyakinan? Jadi artinya berangkat dari situ ya, hukum Allah itu hukum yang terbaik. Itu loh Bu, ya. Termasuk dalam bab waris. Hukum Allah menjadi hukum yang terbaik dalam bab apapun, cara istinja, cara makan, cara minum, sampai cara meludah itu dijelaskan di dalam Islam. Gak boleh meludah ke depan, makruh. Meludah ke kanan, makruh. Apalagi meludah ke belakang, jorok. Meludah itu ke kiri. Ya, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, meludah ke kiri. Di dalam toilet maupun di luar toilet, meludah ke kiri. Kecuali sopir, jangan berani-berani meludah ke kiri. Karena pasti akan ditamparin penumpangnya. Oh iya, coba aja Ibu naik nge-Grab, sopirnya meludah ke kiri. Kurang ajar. Tenang Bu, ini menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kundul mus itu, ya. Maka dari situlah kita udah sepakati dulu bahwa hukum Allah menjadi hukum yang terbaik di mata umat Islam, ya. Oke, termasuk dalam bab waris. Untuk itu kita hindari kesalahan yang terjadi. Kalau boleh tahu terakhir kesalahan nomor berapa Bu? Ya. Kemarin nomor 8 sampai pada pembahasan mengenai tentang ahli waris pengganti. Oke. Nomor 8 ahli waris pengganti. Kalau ahli waris pengganti nomor 10. Berarti kemarin ada yang terskip aja tuh. Gak apa-apa, sudah gak apa-apa. Coba ya. Ada yang terskip 2 itu Bu. Sebentar Bu ya. Ustadz ulangin lagi biar lebih clear. Biar mereview juga. Yang pertama adalah menyamaratakan antara hak anak dengan laki dengan perempuan. Ini salah Bu ya. Tidak benar. Itu tidak diperbolehkan. Karena laki-laki dengan perempuan itu hitungan warisnya berbeda. Laki-laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Ya, betul. Laki-laki kepalanya ada 2. Pakai mikir itu Ibu, lihat aja di rumah nantilah, ya. Capek. Laki-laki itu kepalanya 2. Jadi kalau anak Ibu 2 laki-laki, 1 perempuan, berarti anak Ibu itu ada berapa? Ada 5. Ada 5, ya. Jadi harta dibagi 5, anak laki 2, anak laki 2, anak perempuan 1, begitu hitungan. Nah, kecuali kalau seluruh ahli warisnya ridho dan ikhlas, itu namanya kalau bahasa Jerman itu Beredaan. Tahu Beredaan? Saling ridho. Itu contohnya almarhum bapak ninggalin 300 juta. Ustadz dengan kakak perempuan. Berarti Ustadz dapat berapa Bu? 200 kakak perempuan? Nah, nanti kemudian setelah dibagi 200 banding 100. Ustadz gini, kakak ini kan gak punya penghasilan. Sedangkan Ustadz alhamdulillah punya penghasilan. Udah. Nih 50 jutanya aku kasih buat kamu Mbak ya. Berarti Ustadz tuh dapat 150, kakak perempuan 150. Itu namanya beredaan, tarodi. Yang begitu gak apa-apa. Yang terjadi sekarang kan tidak. Meninggal kata bapaknya, bagi rata aja ya nak. Terus dibagi rata. Padahal anak lakinya gak ikhlas. Maka uang yang dimakan anak perempuan itu menjadi uang haram. Itu poin.
Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan membagi waris ketika masih hidup. Ustadz udah bilang, kalau masih hidup itu namanya hibah. Kalau nunggu mati itu namanya waris. Kalau kepada yang bukan ahli waris itu namanya wasiat. Jadi beda, Bu. Bapaknya masih hidup, didatengin, "Bapak, bagi waris sekarang juga." Mana bisa? Waris itu diberikan hanya dari orang yang sudah meninggal dunia. Kalau hidup itu namanya hibah. Nah, kalau begitu efeknya apa? Ya udah kalau gitu hibah aja lah. Beda. Kalau hibah itu, ini rumah buat kamu nak dari hari ini, Bu. Hari ini rumah itu punya anaknya. Tapi kalau waris itu beda. Rumah ini akan jadi punya kamu kalau bapak sudah meninggal dunia. Apa, Bu? Oh iya, akad memang. Sama zina dengan nikah juga akad kan bedanya kan? Kalau nikah dengan zina ujung-ujungnya kan sama, diranjang juga melakukan gitu. Yang bedain apa? Akad, ya. Jadi jangan remehkan akad. Karena akad itu nanti berimbas pada efek, Bu. Jangan bilang, ini cuma akad aja bedanya. Enggak lah, ada efeknya. Efeknya apa? Tadi. Nah, nanti kalau bapak mati kan ini jadi warisan kamu. Boleh nggak anaknya ngejual rumah? Woi. Ustadz punya rumah satu, punya anak satu, tidak ada yang lain. Nanti kalau Ustadz mati, rumah ini kan punya anaknya Ustadz. Boleh nggak dia ngejual rumahnya? Nggak boleh, Ustadz masih hidup kok, kutapak memang mulut. Kan Ustadz bilang, kalau Ustadz mati, nanti rumah ini jadi milikmu nak. Dia belum boleh jual. Beda kalau nak ini rumah bapak hibahkan buat kamu. Boleh nggak dia jual? Itu paham ya. Nah jelas Bu ya. Jadi jangan ngomong bagi waris tapi yang punya uang masih hidup. Nggak boleh, salah itu. Itu maksudnya, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bu, ini Ustaz agak ngebut karena sebenarnya mereview ini ya. Karena ada dua yang kehilangan tadi itu. Harta almarhum dikuasai istri. Ini juga keliru. Makanya ada istilah jaka. Apa jaka? Janda kaya. Salah. Gak ada, Bu, janda kaya gak ada. Yang ada itu yatim kaya. Ayo, paham gak? Karena ketika almarhum suami ibu meninggal, ibu itu cuma dapat 1/8. Tahu 1/8, 1 dibagi 8 itu loh, dikit. Yang banyak siapa? Anak. Suami punya uang 8 miliar. Istri dapat 1/8, berarti dapat 1 miliar. Anak dapat sisa, berarti dapat 7 miliar. Berarti yang kaya siapa? Tapi karena nggak tahu ilmu agama, suami mati, dirampas semua. Dasar wanita durjana. Parahnya lagi, dirampas duitnya, dinikmati sama brownies. Alias berondong manis. Beda kalau Ustadz sudah tua, namanya brosuk, berondong sukses, busuk. Gak sopan ibu nih. Brosuk, berondong sukses, berondong busuk. Oh, sopannya ibu ngomong sama Ustadz busuk. Jadi ibu mau ku tampar tapi perempuan ya. Oh, laki-laki ku sliding memang kakinya, Bu. Ibu. Dah, jadi itu keliru. Dan itu yang Ustadz omongin ini betul. Dalam realita nyata enggak, Bu? Nyata. Istri-istri itu mengambil harta suami. Bu, kadang bahkan masih ada bapaknya loh, Bu. Kadang masih ada bapaknya. Bapaknya mayat. Loh, kan 5 orang yang enggak dapat waris. Siapa? 5 orang yang tidak mungkin tidak dapat waris. Siapa?
anak laki-laki, anak perempuan, terus bapak, mama, suami atau istri. Suami atau ya, kan tidak mungkin punya dua-duanya kan. Jadi 5 orang ini pasti dapat waris. Nah sekarang itu mayat mati, istrinya ngambil semua hartanya. Bapak mamanya aja masih hidup. Dolim ibu. Iya, berdalih, ini kan suamiku, ini kan suamiku. Apalagi yang kayak tadi tuh, kawin sama brownies, harta diperas, habis. Iya, ada harta, ibu disayang. Tak ada harta, ibu ditendang. Ibu tahu, ibu sudah memakan hartanya anak yatim. Dan anak yatim itu anak ibu sendiri. Coba bayangin bu, ya. Tuh maksudnya. Jadi ini harta almarhum dikuasai oleh istri. Itu kekeliruan yang fatal. Karena istri itu cuma dapatnya 2 bu. Kalau enggak 1/4, 1/8. Kalau mayat punya anak, ibu dapat 1/8. Kalau mayat enggak punya anak, ibu dapatnya 1/4. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang kelima, bagi waris menunggu pasangan meninggal dunia. Ini juga keliru. Bagi waris menunggu pasangan meninggal dunia. Contoh, ada mayat meninggal dunia, punya istri, harta yang ditinggalkan cuma 1 rumah. Kan itu harusnya dibagi waris. Tapi sama anak-anak bilang, udah. Gak usah ngomongin waris, masih ada ibu. Emang kalau kamu bagi waris, nanti ibu mau kamu usir dari rumah ini, bla bla bla, bla bla bla. Itu bagus, tapi keliru. Maksudnya tak begini, Ustaz kasih tahu ya. 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 Apa? Buffering. Oh, download loading. Jadi gini bu, bagi waris itu bukan makna menjual. Ibu keliru, bagi waris itu ikrar atas pembagian, pengakuan atas pembagian. Kenapa pembagian itu lebih cepat, lebih bagus? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ubur-ubur ikan lele. Pening kepalaku lele, ya. Jadi ibu-ibu, saya kasih tahu. Ini untuk meminimalisir potensi berselisih. Meminimalisir potensi berselisih. Karena dengan wafatnya beberapa ahli waris lainnya, nanti akan menimbulkan perkelahian. Belum lagi dengan kenaikan harga investasinya. Rumah ini berapa harganya? 150 juta dibagi. Saya bilang, malas pengen ngurusin waris. 150 juta dibagi 5 orang lagi, paling dapat berapa puluh juta aja. Makan apel. Sorry gak level. Iya. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu, siapa sangka bu, di bawah rumah itu ada sumber minyak terbesar di Indonesia. Sama Pertamina dibeli 10 miliar bu. Yang tadinya Ustaz gini-gini. Apa? 10 miliar? Wow, amazing guys. Udah, kelahi anak sama anak, cucu sama cucu. Itu yang Islam nggak mau. Makanya waris itu tidak menunggu ibunya meninggal dulu baru bagi waris. Tidak. Waktu almarhum ibu saya hidup, saya udah dapat warisan dari bapak saya. Ibu saya meninggal, saya dapat warisan lagi dari ibu saya. Gitu loh bu, ngerti ya? Perkematian itu perhitungan. Gak bisa dicampur. 2 mayat mati, ibu jadikan 1 perhitungannya. No, gak bisa. Jelas bu? Bu? Tapi tolong praktekin. Kayaknya Ustadz ngomong doang, itu teori. Prakteknya kan gak segampang itu. Gini, saya kasih tahu.
Rumah meninggal dunia, almarhum cuman rumah. Ibu tinggal di situ. Oke? Kita contoh praktekin. Pembagian waris terjadi. Ibu itu berarti istrinya mayat ya. Nyebutnya istri bu. Istri mendapatkan 1/6 karena ada anak. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Kemudian apa yang terjadi? Ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, sisanya untuk anak-anaknya. Berarti anggaplah rumah ini 600 juta, ibu dapat 100 juta. Terus ternyata anaknya itu misalnya ada 2 laki-laki. Berarti 500 juta bagi 2 sama dengan 250 juta. Oke, dengerin Bu, dengerin. Pengakuan terhadap itu ditandatangani. Itu namanya bagi waris. Masalah kok kemudian yuk dijual yuk. Ada yang bilang, jangan mas ya, ya udah jangan dijual ya sayang ya, ya udah nanti aja bla bla bla. Ibu nempat di situ, enggak masalah. Yang penting ada ikrarnya dulu, pengakuan. Ini jadi landasan dasar Bu. Apabila nanti ibunya meninggal dunia, terjadi proses pembagian waris kedua dari uang 100 jutanya ibu yang tadi dibagi lagi kepada anak. Paham? Ini penting Bu. Karena kalau ibu tidak begini, contoh bapak meninggal, ibu di sini. Sebelum ibu meninggal, ternyata anaknya ada yang meninggal. Di situ cucu-cucunya protes, ini bapak punya hak di sini, tapi bapak udah meninggal. Tapi kan waktu kakek meninggal, bapak masih ada. Ribut, apalagi kalau harga tanahnya udah 10 miliar. Itu kalau dibuat beli onde-onde, ya, ibu tenggelam dalam wijen tuh gini. Paham nggak? Itulah masalahnya. Ya, jadi kami mempertegas kembali. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Ya begitu. Ala kulli hal, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tidak perlu menunggu. Bagi dulu. Begitu pula kalau nggak ada ibu, lebih enak lagi. Tat, ibu udah meninggal nih, rumah masing-masing udah punya bagian. Yang satu pengen ngejual, yang satu enggak. Berarti yang enggak mau ngejual suruh beli haknya aja. Tadi kan 2 orang nih, harga misalnya harga 250, 250. Jual yuk, yang satu enggak, satu jual. Ya udah gini aja, jatahmu ku beli 250 juta. Dam. Berarti Ustadz punya hak di sini keseluruhan. Nanti rumah mau dijual aku berapa puluh miliar, kau udah ikut-ikut lagi sudah. 250 juta sudah saya bayar. Itu. Jadi inilah yang Islam mau tuh clearnya itu. Jangan abu-abu, gak enak Pak Ustadz, masih ada mama, bagi waris kayak kurang sopan. Loh kalau mama kau usir, rumah kau jual, memang iya kurang sopan itu. Pembagian waris bukan mesti menjual benda. Kemudian yang keenam, bukan ahli waris tapi merasa paling berhak. Orang yang paling merasa berhak, padahal bukan ahli waris. Yang pertama, keluarga berstatus angkat. Apapun yang berbau-bau angkat. Angkat besi. Bukan. Saudara angkat. Bapak angkat. Ibu angkat. Semuanya. Itu tidak mendapatkan waris. Bahkan di dalam Islam kita tidak mengakui ibu ya. Yang berbau-bau angkat itu tidak diakui dalam Islam. Karena memang dia bukan siapa-siapa. Itu berkaitan dengan yang Ustadz bilang tadi, itu berkaitan dengan angkat. Yang kedua, jalur berstatus tiri. Ya, tiri. Tiri gak ada yang dapat. Saudara tiri, bapak tiri, mama tiri, ibu tiri, anak tiri. Betapa malang nasibku. Itu lagu tahun berapa itu Bu ya? Layar tancap itu. Yang kalau hujan bubar itu Bu ya. Jadi ibu yang berbahagia,
apapun yang berbau-bau diri. Yang ketiga, makan es ketan campur es keju. Lupakan mantan, fokus padaku. Semua yang berbau mantan, tidak ada. Mantan istri, mantan suami. Tapi kalau mantan anak, tidak ada mantan anak itu. Anak akan tetap jadi anak untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jalurnya jalur mantan. Tidak ada. Mantan istri gak dapat waris, gak dapat. Ibu minta cerai sama suami. Padahal suami itu sultan. Uangnya banyak. Habis dicerai, meninggal. Ibu gak dapat apa-apa. Nyesalnya Pak Ustadz. Tahu gitu cerainya bulan depan aja ya. Itulah makanya. Jangan suka minta cerai. Istri itu kalau mau marah-marah, enggak apa-apa. Tapi jangan minta cerai. Minta emas. Minta uang. Itu baru keren. Ya. Kemudian berikutnya, jalurnya memang bukan ahli waris. Seperti contoh memang, mohon maaf Bu ya, termahjub namanya. Ibu pernah dengar istilah termahjub? Mahjub itu apa Bu? Terhalang. Ibu kalau tanya sama saya, cucu itu termasuk ahli waris? Saya bilang, iya cucu ahli waris. Tapi cucu kalau bersama dengan anak, maka dia termahjub. Ayo paham gak? Jadi kalau kita ngomong cucu, nyanya kembali ke mayat loh ya, hati-hati loh ya. Kalau anak berarti anak itu kembali ke mayat. Berarti kalau ada cucu sama anak itu siapa? Bapaknya cucu sebenarnya. Tak paham, dia bingung. Jadi dalam bab waris kalau bertanya jangan ngomong, ada bapaknya, ada anaknya. Anaknya dapat nggak kalau ada bapaknya? Apa sih ini? Bukan begitu caranya. Yang katakan kalau ada anak sama cucu nggak dapat. Cucu itu adalah cucunya mayat. Anak itu adalah anaknya mayat. Jadi misalnya saya punya bapak masih hidup misalnya. Saya punya anak laki-laki. Maka Ustadz ini ahli waris. Anak saya laki-laki ahli waris. Tapi dia nggak bisa dapat warisan bapak saya karena masih ada saya. Itu maksudnya termahjub. Mahjub itu artinya terhalang Bu. Seperti contoh paman. Paman dapat waris Pak Ustadz? Dapat. Ahli waris. Tapi kalau ada saudara, paman gak dapat apa-apa. Itu namanya termahjub. Saudara, dekat banget kan saudara kandung. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak laki-laki ini anaknya mayat loh ya. Maka saudaranya mayat tadi tidak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. 0. Saya punya saudara laki-laki, itu ekonominya agak bagus Bu. Dia kerja di luar negeri. Telepon, Mas, istriku lahiran, alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki. Aduh, kenapa Mas? Aku tidak bisa jadi ahli warismu lagi sudah. Oh, kurang ajar kamu Mas ya. Jadi gitu Bu maksudnya Bu ya. Tuh. Berkaitan tadi dengan yang Ustadz sampaikan. Itulah gambaran orang-orang yang memang bagi waris kepada orang yang bukan ahli waris. Ini hati-hati. Kemudian berikutnya yang ketujuh bagi waris berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Jadi bagi warisnya itu dirundingkan. Ini kayaknya terskip kemarin Bu ini Bu. Gak ada di tulisan Ibu itu kayaknya. Jadi bagi waris berdasarkan kesepakatan. Yang betul gimana bagi waris berdasarkan hukum Islam?
Masalah setelah dibagi nanti ada terjadi kesepakatan, itu monggo. Ya. Kemudian yang ke-8, bagi waris menggunakan hukum adat. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, menggunakan hukum adat. Padahal Islam itu datang untuk menggugurkan hukum adat yang ada di zaman Nabi. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ibu pernah dengar kamu? Ada sebuah budaya yang mengatakan kalau warisan itu semuanya dikuasai anak perempuan. Anak laki-laki mana dapat 0. Terus budaya itu menganalogikakan, ya karena laki-laki bisa merantau. Perempuan tidak bisa merantau. Jadi semua ahli waris, seluruh uang warisan diberikan kepada si anak perempuan. Tanpa memberikan kepada si anak laki-laki. Ya dengan segala hormat ya. Kita ini bukan anti budaya, bukan anti dengan adat. No. Kita ini pro terhadap budaya dan adat, Bu. Tapi dengan catatan, budaya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tak bisa. Bertentangan dengan syariat, tak bisa. Ya, teman-teman yang berbahagia, hukum Allah di atas segala-galanya. Hukum Allah di atas segala-galanya. Contoh, budaya kita ada acara sungkeman. Kita nggak masalah kalau sungkeman, Bu, baik-baik aja. Ibu sungkeman nggak apa-apa. Tapi kalau waktu sungkeman itu pakai ada acara sujud di depan kaki orang tua, ya kembali aja ke hukum Allah. Boleh nggak sujud di depan manusia? Nabi pernah bilang begini, andai kata aku boleh memerintahkan orang bersujud, aku perintahkan perempuan untuk sujud di depan suaminya. Andai kata aku boleh, andai kata aku boleh, andai kata aku boleh, itu berarti boleh apa enggak? Enggak boleh. Bu, andai kata boleh, aku perintahkan kalian berbuka jilbab, berarti boleh enggak itu, Bu? Enggak boleh. Kayak begitu gambarannya. Jadi Nabi bilang, andai kata boleh, aku perintahkan perempuan sujud di depan kaki suaminya. Berarti menunjukkan itu tidak boleh. Sama sujud di depan orang tua, gak boleh. Nanti tanggal apa, Bu? Hari Ibu itu tanggal berapa? 22 Desember. Ibunya duduk di atas, kasih baskon, cuci kaki. Ibu, jangan tinggalkan adik. Nah, gosok-gosok kaki mama, gosok terus, gosok sampai menyala keluar api begitu. Terus cium kakinya, airnya diminum. No, itu seremonial. Emang dengan begitu ibumu bahagia gitu? Dah. Yang keren itu apa? Tiap waktu telepon kalau mamanya jauh, kirim duit, kirim ucapan bahagia. Walaupun tidak ada penting, tidak ada apa-apa. Kita nelpon orang tua tuh bayangin kita kan kalau ada hajat. Anda telepon aja. Walaupun cuma iseng. Bu lagi ngapain? Lagi duduk-duduk, duduk di meja yang depan itu, Bu ya. Ih enaknya, Bu. Lama aku tidak pernah duduk di meja itu. Gak penting. Ibu kalau ngomong sama ustadz kayak begitu itu namanya kijil. Tapi kalau sama orang tua ngomong begitu itu tuh ibadah. Iya. Gimana gak kijil? Ustadz lagi ngapain? Duduk di meja yang mana? Ini kijilnya nih perempuan. Ya kan? Kalau sama ustadz, tapi kalau sama ibu, sama orang tua, itu namanya ibadah. Tanya yang iseng. Tanya iseng aja. Bu, lagi masak, Bu? Iya. Kangennya masakan ibu. Bisa kamu digofoodin itu dari Balikpapan ke Surabaya, bisa. Ya kan gitu. Itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mohon maaf ibu-ibu, budaya gak boleh bertentangan syariat.
Ada perempuan pakai jilbab, teman saya Bu, teman TPA, wanita solihah, teman saya dulu waktu kecil kita TPA bareng kok. Apa yang terjadi? Dia nikah. Telepon saya, manggil saya tuh bro aja dia, bro, datang ya nanti aku mau 7 bulanan ini. Kamu yang doa, iya. Karena teman kan Bu, saya prioritaskan. Saya datang Bu, dia pakai kemben susunya kelihatan setengah, mandi kembang. Lah Ustadz emosi lah. Kenapa cuma setengah? Loh, maksudnya kenapa kok dibuka setengah? Kenapa dibuka setengah? Barang emosi lah. Kenapa enggak semuanya kata? Barangan. Nah, kalau dia perempuannya buka aurat Bu, I don't care, aku orang ngurus. Ini kan dia berjilbab, ngajinya sama saya. Apa jawab dia? Ini budayanya suami, bro. Katanya orang Jawa memang harus begini. Ya gak bisa, saya juga orang Jawa kok. Tapi kalau udah bertentangan syariatnya gak bisa. Mandi kembang setengah, pakai kemben padahal dia pakai jilbab gitu loh. Ya kebayang aja pakai jilbab terus pakai kemben gitu. Kan aneh. Ya, Bu jelas Bu ya, itu budaya. Iya, kalau bertentangan syariat jangankan budaya, Pak Daya juga nggak boleh diikuti. Tahu Pak Daya? Suaminya Bu, budaya. Kemudian berikutnya ibu-ibu, ahli waris pengganti. Ini tadi tuh yang kasusnya tadi loh Bu. Ustadz punya gini, ada kakek, ada mayat, maaf saya salah. Mayat punya anak 3. Masing-masing anak punya anak 1. Si anak yang pertama meninggal dunia. Si anak pertama meninggal dunia. Saya ulangin ya, mayat punya anak 3. 1, 2, 3. Masing-masing anak punya anak 1, 2, 3. Yang pertama meninggal dunia, bapaknya masih hidup. Udah. Si kakek akhirnya si mayat meninggal dunia. Yang dapat itu cuma A sama B. C gak dapat. Kenapa? Karena kan sudah meninggal. Tapi kan ada anaknya, Tat. Bolehkah digantikan sama anaknya? Tidak ada pewaris pengganti. Pasti ibu ngerasa gak nyaman di hati kan? Kasiannya Tat, dia sudah anak yatim, gak dapat pula. Kasiannya Tat. Di Islam memang begitu aturannya. Maka kalau mau mencari solusi, bisa. Oke. Ustadz kasihkan solusi. Dengan menggunakan wasiat. Cuman wasiat ini kan maksimal 1/3 Bu ya. Dia lihat, anakku dapat. Ini cucuku yang di sini nggak dapat. Kalau cucu ini sama ini nggak dapat ya nggak apa-apa toh, kan masih ada bapaknya. Ini kan nggak ada bapaknya, kasihan. Saya bilang gini, saya wasiatkan rumah ini untuk cucu saya gitu. Katanya tadi wasiat nggak boleh kepada ahli waris. Cucu kan ahli waris, iya cucu ahli waris, tapi kan ada anak mayat tadi tuh, dia mahjub namanya, terhalang. Begitu Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Itu namanya pewaris pengganti. Baik, yang ke-10, menunda-nunda pembagian waris. Ya, maksudnya nggak ada alasan apa-apa. Kalau tadi kan contoh yang pertama tadi gara-gara ada ibunya hidup tadi kan, ini nggak ada. Nanti aja, entar aja, sampai akhirnya generasi ahli waris itu meninggal semua. Muncullah generasi di bawah. Bu, dalam keluarga itu makin ke bawah, makin jauh. Ibu ngerasa gak sih? Sedekat apa ibu sama saudara ibu? Dekat banget kakak adik. Ini kakakku Pak Ustadz. Aku tuh senang banget main sama dia sejak kecil Pak Ustadz. Ibu meninggal, dia meninggal. Emang anakmu dengan anaknya dia sedekat ibu dengan mama, dengan saudaramu tadi? Tak mungkin. Apalagi kalau sudah menikah. Otak sudah kecampur dengan orang baru kan?
Ini paham gak sih Ustaz bahas ini? Punya anak 2. Deket banget. Menikah, masing-masing punya suami. Ini udah mulai renggang nih. Punya anak lagi. Anak ini sepupu. Makin renggang lagi. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman saya itu sepupu 2 kali saya masih hafal. Zaman saya itu. Sepupu 2 kali hafal. Sekarang tuh sepupu sekali belum tentu tahu namanya. Iya Allah. Ternyata sepupuku loh Pak Ustadz. Hah? Jadi kamu selama ini gak sadar? Amnesia kau? Sepupu itu kan deket banget Bu. Deket lah wong anaknya paman. Walaupun memang bukan mahram. Ustadz punya bapak. Saskia Gotik punya bapak. Bapak Ustadz dengan bapak Saskia. Itu ternyata saudara kandung. Ini ceritanya bukan betulan. Saudara kandung. Berarti Ustadz dengan Saskia sepupu. Dekat gak Bu? Dekat. Berarti Ustadz dengan Saskia mahram apa tidak? Tidak. Ustadz boleh gak menikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok, sembarangan aja. Masa saya mau di poliandri? Begitu Bu. Ya. Ala kulli hal, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi pelajaran untuk kita bersama. Ibu. Begitulah. Baik. Maka ini yang disebut dengan waris atau kekeliruan dalam bab waris. Nah ini semua yang wajib kita hindari. Jangan sampai nanti terjadi dalam rumah kita. Caranya gimana? Anak-anak harus didekatkan dengan ilmu agama Bu. Ibu sibuk aja mikirin materi. Anak gak pernah dikenalkan dengan ilmu agama. Ada cerita itu seorang ustadz. Bukan saya ya, ada ustadz lain. Ustadz ini ingin ke Singapura. Ketemulah dia dengan seorang bapak yang sudah parubaya. Ketika dia sudah dapat parubaya, ibu yang berbahagia. Si bapak ini cerita, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Singapura Pak, mau ceramah, kajian. Oh Bapak Ustadz ya. Bapak mau kemana? Saya mau berobat ke Singapura. Ngobrol, anaknya berapa Pak? 3. Jadi apa Pak? Yang pertama dosen, yang kedua pengusaha, yang ketiga bekerja di bidang kedokter pebisnis itu apa nggak paham saya. Pokoknya dia banggakan. Terus si Ustadz tadi kan nyeletuk Bu ya. Masya Allah. Beruntung Bapak, beruntung anaknya sukses semua. Bapaknya itu malah netes air mata. Tidak seindah yang dibayangkan Ustaz. Ustaz lihat sekarang saya ke Singapura. Bukan untuk jalan-jalan Ustaz. Saya mau berobat. Dan Ustaz lihat saya sama siapa? Istri saya sudah meninggal. Ketiga anak saya ajak tidak ada yang bisa. Semuanya sibuk bekerja. Saya menyesal Ustaz. Saya pikir dunia telah mencukupi kebutuhan mereka. Dan mereka akan bahagia. Tapi saya sekarang ditelantarkan Pak Ustaz. Saya menyesal kenapa anak saya tidak saya dekatkan dengan ilmu agama. Karir tertinggi wanita itu Bu. Karir tertinggi wanita itu. Bukan ketika ibu naik jabatan, ekselon, pejabat utama, staf khusus, staf ahli. Nih, di kursi roda. Ibu duduk begini. Anaknya datang. Ibu, adik izin ya. Adik mau berangkat ke kantor Pertamina. Ngapain nak? Ibu, adik diangkat jadi GM General Manager Pertamina. Satu lagi datang, Ibu, adik izin mau pergi ke Samarinda.
Ngapain nak? Mau rapat bu, adik kan diangkat jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Ibu saya mau berangkat, kemana nak? Ke Polda Kaltim, adik diangkat jadi Kapolda. Baik nak, berangkat bertiga sana lagi baca bismillah ya. Iya bu, 3 berangkat. Ibu duduk di kursi melihat mereka bertiga. Ya Allah, jika memang saatnya aku harus meninggalkan dunia. Aku ikhlaskan semuanya ya Rabb. Anakku telah kutebarkan dalam bentuk amal jariah. Hamba ikhlas ya Allah. Anaknya pergi, ibu matanya meredup. La ilaha illallah. Di end. Allah. Ibu lagi pengajian apa nonton sinetron ya? Senang dia didongengin sampai. Kalau Ustaz ceramah dia tidak fokus. Ustaz dongeng dia gini. Ya bu, itu karir tertingginya perempuan tuh di situ. Bu, suami bu pikirin tuh. Mohon maaf ya. Ibu boleh mencintai suami, tapi itu nggak hakiki. Yang hakiki itu cuma anak. Serius. Cintai suami nggak apa-apa, tapi ada batasnya. Fokus ke anak. Bahkan perempuan yang dinistakan. Jadi ini ada sedikit cerita keluar tema dikit. Kalau ibu mau diceritain, saya ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya ibu nggak mau ya sudah. Baik, kita cukupi sekian dulu. Mari kita tutup dengan berdoa ya. Kok berdongeng kok tampar mulut tuh. Cerita nyata ini, dongeng-dongeng bareng. Ustaz ke Kerawang kah mana saya lupa. Pokoknya Jabodetabek lah saya lupa itu ya. Lagi ceramah di masjid namanya Ramallah. Masjid Rahmatan lil Alamin. Ada perempuan datang nyamperin saya, Ustaz Agus. Iya bu, Ustaz lupa dengan saya. Lupa bu? Ustaz 2007 saya pernah datang ke rumahnya Ustaz. Allahu Akbar. Ibu orang Balikpapan? Iya Pak Ustaz. Iya, gimana? Saya pernah datang ke rumah itu waktu itu suami saya meninggalkan saya, menceraikan saya, dan mengambil semua harta saya. Dan saya datang ke rumah Ustaz bawa bayi. Ustaz lihat gadis di sebelah kanan saya. Ini bayi yang dulu Ustaz sempat gendong. Masya Allah deh. Sini Pak Ustaz gendong lagi nak ya. Modus. Ya Allah. Jadi gimana ibu? Saya agak ingat-ingat tapi lupa juga bu. 2007 coba. Gimana? Ceritanya gimana? Jadi Pak Ustadz, waktu itu saya ingat banget omongan Ustadz. Bu, suamimu mau ambil hartamu, silakan. Suamimu mau ambil duitmu, gak apa-apa. Pelakor mau ambil suamimu, biarin. Satu yang kamu pertahankan. Ustadz bilang gitu sama saya. Bayi ini jangan pernah diambil sama dia. Karena bisa jadi Allah tidak memberikan kebahagiaan pada suamimu, tidak memberikan kebahagiaan melalui hartamu, tapi Allah memberikan kebahagiaan melalui anak. Itu yang jadi saya kuat waktu itu Pak Ustadz. Masih teringat omongan Ustadz waktu di zaman itu. Saya pulang. Saya bilang sama suami, Mas kamu mau apa? Aku mau cerai. Silakan. Aku mau harta semua aku yang ambil. Gak apa-apa. Aku cuma minta satu Mas ya. Anak ini jangan pernah kamu ambil. Baik. Udah betul-betul clear bersih. Pindahlah dia ke sana. Di Jabodetabek tadi. Memulai hidup baru bersama keluarganya. Dia belum nikah bu. Sampai ketemu saya itu belum nikah. Jadi Masya Allah dicerita. Ustaz, saya kuat dengan omongan Ustaz. Dan memang benar yang Ustaz sampaikan. Anak saya dari SD sampai hari ini kuliah S3. Belum pernah minta uang sama saya Pak Ustaz. Akselerasi bu, cerdas anaknya bu. Apa yang terjadi? Sekarang mau menikah Pak Ustaz. Sama siapa? Sama dosen juniornya, dosen mudanya. Ketepatan beliau memang punya jabatan tinggi di kampusnya. Dan kemarin beliau minta sama saya, ibu minta apa? Saya bilang saya mau berangkat haji. Baik bu, nanti kalau gitu akadnya di Mekah sama ibu. Jangan nak nunggu haji kan lama. Enggak bu, ini hajinya furoda. Saya diberangkatkan 4 orang dari keluarga saya, 6 orang dari keluarga dia, 10 orang kami berangkat.
4M Pak Ustadz, dia keluarkan dana. Saya diberikan rumah, diberikan kendaraan. Jadi ucapan Ustadz terbukti bahwa memang kebahagiaan saya bukan berasal dari suami saya, tapi berasal dari anak saya. Selalu semangat, wahai korban laki-laki bejat. Ya, karena di balik itu ada anak yang bisa jadi inspirasi. Allah membahagiakan kita semua. Ini yang matanya berkaca-kaca, pasti punya masalah sama suaminya. Aha, saya tahu itu. Ya, saya cerita tadi begini Bu. Dah, gak usah panjang-panjang. Pak Ibu juga gak paham. Ya. Berarti bab waris, dengan ini kesalahan waris tuntas. Saya sengaja close di sini. Nanti punya satu pertemuan mungkin untuk persiapan Ramadan ya. Tema tarhib Ramadan aja. Nanti tema baru kita mulai nanti di bulan berikutnya lagi. Baik, tafadhol teman-teman yang mau bertanya. Ustaz persilakan. Baik, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Bismillah Ustadz, mau bertanya tentang waris, pembagian waris yang silakan. Yang tertunda Ustadz. Ini pembagian harta rumah dari peninggalan Bapak tapi dibagi setelah Ibu meninggal. Selang antara meninggalnya Bapak dan Ibu itu kakak meninggal. Itu dalam pembagian itu apakah kakak tetap dapat? Kan tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa pembagian waris itu nggak bisa digabungin. Per kasus, per perhitungan. Ini kesalahan Ustadz. Dan lah iya makanya ini diajarin yang benar, ku tampar memang baru tahu rasa. Dengerin. Jadi kan Ibu tadi ngomong ada 3 kasus, ya toh? Berarti diurut Bu. Diurut. Jadi seakan-akan, tadi kan Ibu bilang yang meninggal pertama siapa tadi Bu? Apa? Yang nomor 2? Wih. Kakak. Berarti nanti bapak dulu meninggal, si kakak ini dapat waris. Walaupun kakaknya de facto hari ini sudah nggak ada kan? Dia tetap dapat Bu. Ketika dapat, nanti kemudian ahli waris bapak itu dibagi. Kakaknya dapat. Nanti kakaknya meninggal, baru nanti dibagikan lagi kepada yang bawahnya lagi. Jadi kita membuat simulasi. Seakan-akan mereka masih hidup. Begitu. Jadi urut-urutan yang mati itu berpengaruh Bu pada pendapatannya. Kalau ini kakaknya mati duluan nggak dapat. Tapi kan tadi yang mati duluan bapak, kakak dapat. Itu ceritanya begitu. Jadi jangan nanti udah terlanjur, udah taubat aja, nggak bisa, harus tetap dihitung berdasarkan realitanya. Oke, ada yang lain silakan. Ada lagi Bu? Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah saya kan anak angkat satu-satunya ya Ustadz. Terus emak saya itu nggak punya anak. Terus dia mau meninggal kurang 1 jam. Itu dia bilang sama nangis. Saya nggak ikhlas kalau barang yang saya tinggalkan kayak tanah sama rumah ini diambil saudara saya. Karena anak saya cuma 1 kamu. Tolong nak ambil jangan sampai dilepas. Itu gimana Ustadz? Tapi terus diambil ponaan anak mbaknya. Itu kuasa mana Ustadz? Ponaan sama anak angkat. Baik, jadi begini Bu. Berdasarkan dari semua yang Ibu sampaikan tadi, saya mencoba mengambil sebuah produk hukum. Bahwa anak angkat memang tidak dapat waris. Memang tidak dapat waris. Kan kita udah belajar tadi kan? Gak dapat. Apalagi tadi di situ ada keluarga. Dari keluarganya almarhumah ibu angkat tadi ada saudara masih ada Bu ya? Hah? Anak itu malah gak dapat. Yang dapat itu saudaranya. Karena anaknya saudara itu mahjub kalau ada saudara. Jadi ini mayat punya saudara, punya anak. Yang anak ini gak dapat, yang dapat ini sih saudara. Ibu sebagai anak angkat memang gak dapat apa-apa. Cuman sebenarnya bisa ada solusi. Nah si ibu angkat tadi mestinya menghibahkan harta ke ibu. Jangan cuma bilang aku gak ikhlas. Gak guna kata-kata gak ikhlas. Harusnya bilang, nah rumah yang ini. Kalau nanti ibu mati buat kamu. Itu wasiat. Itu 1/3 maksimalnya Bu. Tapi kalau mau semua harusnya menggunakan
hibah. Gak pakai ada kata-kata kalau mati. Nah, rumah ini buat kamu. Itu harusnya udah punya ibu. Nah cuman tadi yang agak disayangkan kan sudah terlambat tadi kan di belakang. Jadi kalau kondisinya kayak begini, ya memang menang di saudara ibu tadi. Iya, karena kata-kata aku ndak ikhlas itu ndak ngefek. Ya, seperti itu. Jadi ya nanti kemudian dari saudara ibu kalau mau ngasih ibu ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya udah bisa ngapa-ngapain memang secara hukum. Ya ibu sabar aja. Insya Allah diganti dengan yang lebih besar. Ya, begitu. Nanti kalau misalnya saudara ibu tadi yang ponakan tadi mau ngasih ke ibu, ya ibu terima nggak apa-apa. Terima hibah. Nggak dikasih, kasihannya. Terlalu memang orang itu. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ustadz pembagian warisan ketika si mayat meninggalkan anak-anak yang masih kecil? Jadi gini, pembagian warisnya itu pada saat meninggal udah langsung terbagi warisnya. Cuman memberikan hartanya mungkin. Kalau memberikan hartanya menunggu anak itu sudah dewasa, baligh, rasyid. Baligh itu sudah mimpi basah, rasyid itu sudah memiliki kecerdasan dalam mengelola uang. Dan itu ibu bisa memperkirakan. Makanya kemarin ada tuh kasus janda ditinggalkan suaminya uang. Saya bilang, Bu, ini uangnya si anak-anak berarti kan? Iya Pak Ustadz, udah belikan emas aja. Supaya tidak tertekan oleh inflasi. Maaf Ustadz, ini kan berarti setiap hari itu hartanya itu kan dipakai sekolah, makan hari-hari gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak. Tanggung jawab tanggung jawab ibu sebagai ceritanya kan ibu tadi kan cerita, bukan saya nggak doain ibu janda enggak, bukan. Cuman ibu dalam kondisi janda, ibu kan dapat warisan tadi untuk menafkahi anak itu kewajiban ibu sampai anaknya balik. Kalau anaknya balik baru nanti diambilkan dari uangnya dia sendiri. Iya, jadi itu tetap dari ibu yang wajib memberikan nafkah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Hamzah Hamidah. Hamzah Hamidah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tentang harta istri? Pembagiannya apakah suami dapat? Terus apakah sama pembagiannya untuk anak-anak dari harta istri? Harta istri pribadi dari harta sebelum menikah. Gini loh Bu, ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Di Islam itu tidak ada harta bersama loh ya. Gak ada. Harta itu memang nggak, saya meluruskan kan ibu bilang bagaimana hukum warisan dari harta pribadinya istri sebelum menikah. Itu pertanyaan itu nggak akan terjadi di Islam. Kenapa? Karena memang di Islam itu ibu yang berbahagia, yang namanya harta itu memang masing-masing. Suami sendiri, istri sendiri. Tidak ada harta bersama di Islam, nggak ada. Jadi kalau nanti ibu misalnya ibu meninggal dunia, ibu tetap mewariskan harta kepada keluarga. Seperti pada suami. Kalau suami itu kalau ibu nggak punya anak dapat setengah. Kalau ibu punya anak dia dapat 1/4. Misalnya ibu meninggalkan harta 1 M, ya suami dapat berapa? 500 juta. Kalau punya anak 250 juta. Begitu. Jadi pembagian warisnya normal. Jadi perempuan itu bisa mewarisi suami, sebagaimana suami juga bisa mewarisi hartanya istri. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ada lagi ibu-ibu? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Safarul Huda atas tausiahnya. Demikianlah acara taklim pada pagi hari ini. Oh, dilanjut doa dulu Ustadz. Baik, ada permintaan doa. Kita berdoa untuk almarhum Bapak Heri Syam Purwanto bin Kasran dan Bapak almarhum Audi Trase Hardia bin Heri Syam. Semoga dengan doa kita
almarhum ini diberikan Allah kelapangan dalam kuburnya, diberikan Allah surga, dan termasuk juga untuk keluarga kita semua, ya kerabat kita semua yang telah mendahului kita. Ya semoga Allah berikan kebahagiaan di momentum menjelang datangnya bulan Ramadan. Ala hadinya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin wal akhirin fi kulli waqtin wa hinatin mala'il ala ila yaumiddin. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, inna nas'aluka an tuthibana ala ma qara'nahu minal Qur'an.